Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB terkait permohonan Justice Collaborator oleh tersangka Misri dalam kasus tewasnya Brigadir Muhammad Nur Hadi. Wakil LPSK Sri Suparyati menjelaskan, permohonan Justice Collaborator yang diajukan oleh Misri melalui kuasa hukumnya sampai saat ini belum disetujui. Alasannya, LPSK masih menelaah persyaratan baik administratif maupun substantif untuk menyetujui seorang tersangka sebagai Justice Collaborator. Oh, kami memang belum menyetujui ya, karena konteksnya kan kami dalam konteks penelaahan. Kami datang ke sini dalam konteks penelaahan untuk mendapatkan informasi, keterangan-keterangan dari berbagai pihak gitu ya, termasuk juga dengan pihak kejaksaan, juga dengan kepolisian gitu kan. Nah, dalam konteks itulah kami kemudian harus melakukan penelaahan. Apa saja tahapan untuk bisa akhirnya? Sri menyatakan, untuk menyetujui seseorang sebagai Justice Collaborator bukan perkara mudah. Pemohon bukanlah tersangka utama dan harus mendengar keterangan dari berbagai pihak. Pemohon Justice Collaborator ini diharapkan mampu membuka kasus kejahatan dengan sebenarnya. Itulah alasan permohonan Justice Collaborator membutuhkan waktu yang lama untuk disetujui. Sri mengatakan progres menelaahan pengajuan Justice Collaborator masih sebatas menelaah BHP, belum sampai mendengar keterangan berbagai pihak. Dalam perkara ini terdapat 3 tersangka, yakni Kompol Imadi Yogi Purusa Utama, Ibda Aris Chandra, dan Misri. Kejati NTB sudah memeriksa berkas perkara kasus ini dan sudah dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik Polda NTB. Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan pertemuan dia dengan LPSK masih penjajakan terkait permohonan Justice Collaborator tersebut. Wahyudi mengatakan sejauh ini LPSK baru meminta progres penanganan kasus ini oleh Kejati NTB. Korbannya adalah Pak Nur Hadi gitu. Ya memang kami setidaknya kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern kami ya, kaitannya karena pemeriksaan yang sudah dilakukan itu bagi kami LPSK ada beberapa catatan ya terkait posisi, memang ada 3 tersangka dan memang lebih diarahkan kepada tersangka perempuan. Kemudian hasil otopsi yang ditemukan kan penuh dengan luka-luka ya, seperti ada cekikan dan sebagainya, sehingga ada muncul memang sedikit pertanyaan apakah memang seorang Misri bisa melakukan tindakan hingga membuat korban mati seketika. Itu memang jadi pertanyaan kami, dan ya, kami ini bagian dari kolaborasi dan koordinasi saja. Apakah ada kaitannya dengan pengajuan FG oleh Misri itu? JC. Ya, memang kami menerima permohonan JC dari salah satu tersangka yaitu Misri. Ya, kami memang mencoba berkoordinasi ya. Concernnya adalah ya sebagaimana Justice Collaborator yang kita ketahui ya, bahwa posisinya kan dia adalah saksi pelaku yang bukan pelaku utama, dia bisa mengungkap peristiwa yang sebenar-benarnya dan seluas-luasnya. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu kan. Karena kami juga belum ketemu dengan pemohon ya, kami belum bisa mengatakan sejauh seperti apa. Artinya belum disetujui ya? Oh, kami memang belum menyetujui ya, karena konteksnya kan kami dalam konteks penelaahan. Kami datang ke sini dalam konteks penelaahan untuk mendapatkan informasi, keterangan-keterangan dari berbagai pihak gitu ya, termasuk juga dengan pihak kejaksaan, juga dengan kepolisian gitu kan. Nah, dalam konteks itulah kami kemudian harus melakukan penelaahan. Apa saja tahapan untuk bisa akhirnya? Pasti sesuai Undang-Undang 31/2014 ya, itu pasal 28 itu udah sifat pentingnya keterangan ya. Terus kemudian juga rekam medis, analisa medis, terus kemudian juga ada track record posisi pemohonnya gitu ya. Itu kami akan melihat lebih jauh ya, sejauh mana pemohon JC itu memang layak dan bisa kita berikan. Karena itu tadi dia bukan saksi pelaku, dia bukan pelaku utama, dan dia harus mengungkap kejahatan dan peristiwa itu yang seterang-terangnya dan seluas-luasnya. Apakah ini juga bagian dari upaya, kan banyak juga informasi di luar JC yang kita lihat sebelumnya di kasus-kasus lain, mereka ini bersembunyi di balik JC ini, padahal dia juga bisa mengaburkan gitu atau membuat sebuah konteks sesuai dengan untuk melindungi dirinya, seperti apa untuk telah di situ? Kan setidaknya setiap
keterangan-keterangan yang diberikan itu kan harus dikonfrontir dengan beberapa bukti-bukti yang lain. Jadi kan itu bukan hanya pada satu keterangan pengakuan, tetapi juga harus dikonfrontir dengan keterangan yang lain. Jadi konteks penelaahan kami itu dalam konteks untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan tersebut tidak pada satu sisi pemohon JC saja, tapi juga pada informasi-informasi yang lain. Dan itu kan harus kami telaah. Itu kan kemudian dikembalikan berkasnya ke Polda. Pastinya kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Nanti kalau pun ada hasil disetujui atau tidak itu kemana bisa didapatkan informasi terkait di sini? Bisa ditanyakan ke LPSK, ya. Bisa ditanyakan ke LPSK apakah pemohon JC tersebut disetujui atau tidak, gitu ya. Itu bisa Prosesnya itu kita tahu kan di sini selain LPSK JC itu pengajuan juga ke penyidik ataupun jasa penuntut umum gitu. Ya. Apakah itu hanya cukup dengan LPSK saja bisa menjadi JC kemudian atau harus mengikuti persetujuan dari polisian, penyidik maupun JPU? Ya. Kalau merujuk pada PP 24 2025 ya, salah satunya yang terbaru itu memang JC bisa diajukan kepada penyidik, penuntut umum dan juga LPSK. Jadi 3 lembaga ini juga bisa mengajukan, bisa menerima permohonan JC dan masing-masing kan juga ada persyaratan. Kalau di PP 24 2025 itu ada syarat administratif, ada syarat substantif kan gitu ya. Nah, jikapun kemudian JC itu diajukan kepada LPSK, tetap syarat-syarat tersebut juga harus juga harus menjadi bagian yang harus dicek lebih jauh dan kemudian syarat substantifnya itu tadi sifat pentingnya keterangan juga harus dilihat seberapa jauh dia bisa mengungkap kebenaran suatu peristiwa gitu kan, mengungkap peristiwa itu menjadi jelas gitu dan terang. Dan jikapun kemudian pengajuannya melalui LPSK, tetap kami juga akan berkoordinasi dengan pihak penyidik dan juga penuntut umum gitu loh. Jadi bukan kemudian diajukan ke LPSK kemudian only LPSK, enggak. Kami tetap akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Kalau melihat kasus Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.